Selamat pagi guys. Pagi ini kita bincang-bincang soal Kartinian, tapi sebelum itu kita pakai Kita masker. lepas masker Karena sudah ya. booster ya. Ya udah booster. Jadi sudah booster, Udah jadi kita aman ya Bu ya. aman. Kita lepas Oke, masker. Kita buka biar kelihatan wajah Bu yang cantik. Bener Ya. kan, Mbak Ina? Biar kelihatan semangat ya Bu. Bener. Pagi ini guys kita bicara seputar wanita dan emansipasi. Nah, Yes. bersama saya ini Mbak Ina adalah pegiat sosial, juga pengusaha, aduh lengkap deh. Aktivis untuk menggerakkan UMKM, makanya rasanya tepat untuk kita bincang-bincang yang santai pagi ini di bawah pohon yang rindang tentang dalam rangka kita mau memperingati Besok ya Hari Kartini, Kartini. tetapi ala-ala emak. Ala-ala emak-emak. Bagaimana kita terinspirasi oleh apa yang diperjuangkan oleh Kartini dalam bentuk emak-emak. Iya, saat ini, emak-emak ya. masa kini ya. Iya. Oke, baik Mbak Ina. Kan Mbak Ina ini ibu rumah tangga, sekaligus juga pegiat sosial, sekaligus juga pengusaha dan segala macam. Kira-kira menurut Mbak Ina, apa yang betul-betul menginspirasi perjuangan Kartini di dalam aktivitas yang Mbak Ina sehari-hari? Kalau saya gini, makasih Bu Ria nih, senang banget ya sudah kita udah lama nggak ketemu Bu Ria. Terus Bener. aduh ketemu, terus kita ngobrol di sini, terus besok kebetulan hari Kartini, jadi Betul. Pas ya. kalau saya ini terinspirasi sama Kartini ya Bu Ria ya, itu kan Kartini masa kini ya kan, jadi saya menginspirasi semangatnya Kartini ya kan. Nah, tapi kalau yang sekarang ini di masa kini kita harus tetap menjadi Kartini, tapi kita tetap tidak melupakan kodrat kita sebagai wanita. Jadi kita bisa menjalankan aktivitas, kegiatan sosial atau berkarir, tapi kita juga jangan melupakan kita kodrat kita sebagai ibunya anak-anak, Betul. istrinya suami, Betul. terus anak dari ibu kita kayak gitu. Wanita soleha. Wanita soleh. Itu sih Bu. Ya betul. Kadang-kadang orang masih berpandangan konservatif soal perjuangan Kartini. Nah, kalau kita melihat dari sisi konservatif mungkin kurang pas dengan kehidupan para perempuan saat Iya, ini ya. betul. Nah, saat ini wanita-wanita itu justru ketika dia melakukan kegiatan di luar rumah, sebenarnya untuk mendapatkan energi bagaimana dia berkarya di dalam rumah tangga. Nah, Mbak Ina sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan di luar rumah itu kemudian membawa energi baru ketika Pulang ke rumah. pulang ke rumah. Kita ketika harus melayani suami, harus Iya, betul. melayani anak-anak supaya bertumbuh bagus, ya kira-kira seperti itu. Menurut Mbak Ina gimana? Jadi kalau menurut saya kembali lagi ya, kita harus menjadi wanita terhormat, tapi tidak melupakan kodrat Bu. Betul, Iya. betul. Jadi saya memang berkegiatan sosial ya di luar, tapi saya tetap tidak melupakan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibunya anak-anak, seperti jadi semua itu bisa berjalan dengan seimbang gitu loh. Apakah pasangan hidup, suami maupun anak-anak pernah merasa keberatan dengan aktivitas itu? Nah, alhamdulillah ya, karena kan memang saya tuh dari dulu tuh orangnya aktif. Ya. Jadi ketika suami saya menemukan saya kebetulan suami saya itu kan teman kuliah saya juga ya. Nah, jadi dia tahu memang saya itu orangnya nggak bisa diam, aktif kemana-mana ya. Terus dalam pas rumah tangga juga saya kan aktif kemana-mana. Jadi beliau pun memaklumi saya dan mendukung saya sih selama kegiatan itu positif. Terus tidak mengganggu urusan rumah tangga dan saya bisa bagi waktu. Kebetulan anak saya juga support juga sih Bu. Gitu. Kebetulan anak saya satu kan, jadi masih banyak waktu luang yang bisa saya manfaatkan. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Itu sih Bu. Betul. Nah, memang kalau kita bandingkan ya ibu-ibu yang tidak salah sebenarnya, ibu-ibu yang kemudian memilih full di dalam rumah tangga. Tetapi eksistensi dirinya kadang-kadang ya naluri seorang perempuan, apalagi dia sudah mendapatkan pendidikan tinggi, kadang-kadang dia mau lebih ekspresif. Tetapi pun naluri dia sebagai wanita untuk mengurus keluarga, anak-anak tetap ada. Nah, ada pandangan-pandangan dari luar bahwa perempuan itu harus di dalam rumah
rumah saja, tidak perlu dia keluar rumah. Nah, menurut Mbak Ina gimana? Kalau menurut saya gini ya, seperti spiritnya Kartini ya, usia 12 tahun itu Kartini itu dia sekolah hanya sampai 12 tahun, betul nggak Bu? Betul Ya, betul. betul ya. Saya ingat banget ya, apa kata-katanya ada dalam suratnya Kartini, kita boleh menjadi manusia seutuhnya, tapi kita tidak meninggalkan wanita seutuhnya. Betul. Itu saya pernah baca itu di surat Nyonya Abendon ya, Ya. itu 1900 tuh dia bicara menulis surat seperti itu Bu. Jadi pada kita bisa menjadi manusia yang apa sih yang baik, beraktivitas, tapi kita tidak melupakan kita sebagai seorang wanita gitu loh, seperti itu. Jadi ada keseimbangan Ada ya. keseimbangan, ada Bahwa keseimbangan. dia melakukan aktivitas di luar rumah sebenarnya Ya. untuk mendapatkan wawasan, energi baru ketika dia balik ke dalam Betul. rumah. Dan kita mencari semangat baru juga. Kadang gitu kalau saya berpikir gini, ketika saya beraktivitas di luar rumah ya, di luar pekerjaan ya, itu saya mendapatkan seperti ini. Ketika kita bisa bermanfaat buat masyarakat gitu, membantu. Misalnya contohnya yang saya lakukan sekarang ini membantu UMKM, itu rasanya saya merasa aku puas sudah melakukan sesuatu. Ketika hal itu saya bawa ke rumah, itu rasanya saya sudah melakukan sesuatu yang berguna buat masyarakat. Saya akan lebih baik lagi berusaha untuk bagaimana bermanfaat dan berguna untuk keluarga kayak gitu. Setuju itu. Nah, sekarang kan kita berada dalam situasi pandemi ya, di mana aktivitas semua kita lakukan di dalam rumah, Ya. online dan Ya. sebagainya. Dan kita melihat di luar banyak justru usaha-usaha yang dilakukan oleh para wanita. Misalnya banyak ya usaha-usaha UMKM. Betul Bu. termasuk. Nah, ketika pandemi itu terjadi, tiba-tiba semua runtuh. Padahal dia adalah single parents ya, Yes. pencari nafkah utama dalam keluarga, atau bahkan lengkap keluarga itu, tetapi dia ikut share pendapatan keluarga. Ya. Sementara kehidupan terus berjalan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau Mbak Ina lihat di sekitar kita, terutama di UMKM yang Mbak Ina ikuti, bagaimana mereka, para wanita ini, ketika suasana pandemi COVID? Jadi gini Bu,